Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saku. Kita akan segera jawab pertanyaan dari Mas Samsul yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali berkaitan dengan bagaimanakah mendamaikan sebuah perselisihan dengan prinsip-prinsip Islami. Silakan Ustadz. Baik, bagaimana mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih? Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah kalian beriman hingga hawa nafsunya itu bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Yang membuat seseorang itu berselisih itu pasti karena fokus kepada kepentingannya. Ya, fokus kepada pendapatnya, apalagi pendapatannya kata Said Kutub tadi itu ya, kiai kita. Maka yang pertama diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita ini menjadi orang yang hatinya bersih. Ya, dalam sebuah kisah kata Nabi akan masuk ahli surga ke masjid ini. Yang gak hadir Abu Bakar pasti Abu Bakar. Akan masuk ahli surga besoknya. Yang gak datang Umar pasti Umar. Akan masuk ahli surga yang gak datang Utsman. Ternyata 3 hari bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Utsman. Orang yang sama. Kenapa? Karena dia punya kebersihan hati. Nah, itu sebabnya perselisihan itu harus diangkat kepada level warabbaka fakabbir. Yang harus kalian utamakan itu Rabbaka. Bukan ketemuka, ketua ketum kamu. Bukan ormasuka, bukan partayuka. Kan begitu. Ini nih, maka diangkat ke situ. Itu tuh ya. Jadi itu sebabnya porak-poranda persatuan kita, bahasa hadisnya al-wahan. Al-wahan, apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena cinta dunia dan takut mati. Disitulah itu ketika pegangan kita bukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada seorang ulama besar namanya Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Isa ibnu Atha'illah. Bahwa ma'rifatullah itu sebetulnya salah satu cara agar kita mudah bersatu, Pak. Ya, kenapa dulu para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu beda pendapatnya. Tapi rukunnya luar biasa. Ukhuwahnya luar biasa, Pak. Karena yang dicari Allahnya. Bukan kitanya. Kalau Allahnya titik temunya ada, Pak. Titik temu, kalau kita kan ada kebakaran, titik temu di sini. Ada musibah, titik temu di sini. Tapi kalau titik temunya kita, kepentingan kita, jabatan kita, nggak ada titik temu. Ya, maka dikata Nabi apa? Aslim taslam. Ayo kita Islamkan diri kita, keinginan kita. Maka taslam, akan damai. Bagaimanakah kita mendamaikan satu kelompok yang berbeda keyakinan? Ini memang hal yang sangat cukup pelik karena masing-masing kelompok di mana keyakinan kita punya nilai-nilai indoktrinasi. Contohnya Islam kita kan. Nah itu bagaimana mendamaikan di tengah seperti apa yang nanti dikehendaki? Nabi SAW itu pernah membacakan satu ayat. Ya, ketika kaum muslimin ketika itu bangga dengan keyakinannya, bangga dengan adat istiadatnya masing-masing. Ayat itu surat Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allah memberi hidayah kepada kita menuju jalan keridhaannya subulas salam. Jadi jalan menuju Allah itu subul. Subul itu bentuk plural Mas Agung. Singularnya sabil. Jadi jalan menuju Allah subul. Banyak jalannya. Tetapi aimnya, destinasinya one. Siapa? Assalam. Allah nggak bilang assalamat, tapi apa? Subulas salam, jalan menuju Allah banyak, tapi tujuannya Allah. Karena itu mazhab ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Pak. Itu sebabnya Nabi SAW ketika menjelaskan pranata sholat, tata cara sholat, bacaan, gerakan beda-beda.
Ya, karena semua sahabat Nabi nggak semuanya standby di Masjid Nabawi. Ada yang dikirim ke Jordan, ke Syam. Yang nggak sholat di Masjid Nabawi bertanya kepada sahabat yang sering sholat atau yang dijadikan oleh Nabi sebagai rujukan. Tapi 4 mazhab ini, 4 orang ini Abu Bakar, Umar, Utsman, sholatnya beda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di bawah pusar. Ada yang Allahu Akbar seperti ini, ada yang utuk-utukan tangannya. Ini sholat versi siapa yang benar? Jadi jalan menuju Allah itu subul, banyak tujuannya assalam. Jadi kalau tujuannya kepada Allah, salam, selamat. Insya Allah, intinya banyak jalan menuju Allah. Terima kasih, Yai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fadilah yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Al-Habsi dari Perempuan Front Pemuda Muslim Maluku. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana hadis yang menerangkan sifat syirik, dengki terhadap sesama dan cara kita untuk menghindarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang sangat direpotkan dengan sifat-sifat seperti ini, syirik, dengki dan sebagainya. Ustadz Said Kutub. Baik Bunda, Masya Allah. Ini penyakit laki-laki biasanya ya. Kalau ibu-ibu di sini tuh solehah semua. Ya Bu, kalau tetangga laki-laki yang ngeselin, kalau belum wafat jangan dikubur ya. Ya baik. Jadi kata Nabi, ini kita panduannya Quran dan Sunnah. Ya, para ulama, imam mazhab juga kalaupun ada kekeliruan, kesalahan dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Salah jangan diikuti siapapun. Yang maksum, yang terlindung dari dosa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya salah, kita punya salah dan sebagainya. Saatnya kita dinasihati orang, gantian kita menasihati orang dan sebagainya. Yang terbaik teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, gibtoh ya, kecuali 2 hal. 2 doang Bunda, berapa? 2 doang. Orang yang diberikan ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mempelajari Quran, mengamalkan Quran dan mendakwahkan Al-Quran siang dan malam, boleh kita iri kepada orang ini. Boleh Bu. Ahli ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Selebihnya nggak boleh. Ada sahabat tadi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Amalnya perasaan biasa-biasa aja. Ternyata amalan unggulannya yang dia sudah mendapatkan sertifikat surga sebelum dia wafat, apa yang dilakukan? Saat menjelang tidur 2 hal yang dilakukan. Dicabut kedengkian dirinya kepada orang lain. Yang kedua adalah dia memaafkan kesalahan saudaranya. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Wow, lu bahagia banget kayaknya Bunda. Tetangga renovasi rumah kita yang sesak, benar gak? Tetangga punya mobil kita yang jantungan, benar gak? Itu bukan mobil dia Bunda, itu mobil orang. Dia petugas supir. Itu mobil sewaan. Jadi jangan khawatir, namanya rezeki. Ini namanya apa Bunda? Ini namanya apa nih? Jari, Masya Allah. Duit bukan segala-galanya. Segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman now gak punya duit seperti orang. Jadi jangan khawatir Bunda. Jadi iri kita, gibtoh kita hanya yang 2 hal yang tadi. Yang lain sudah gak usah dipikirkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustadz Said Kutub, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang sangat unik dengan beban yang begitu berat, apalagi ditambah beban dititipkan sifat-sifat buruk di dalam dirinya. Bahkan Allah dalam sebuah ayat mengatakan ketika di akhirat nanti akan dicabut sifat iri dengki. Bagaimana kita masih bisa menciptakan persatuan yang sempurna ketika sifat-sifat ini masih menempel dalam diri manusia? Jadi manusia diberikan potensi itu ada 2 hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan potensi kefasikan dan ketakwaan. Manusia itu di tengah-tengah, kanan malaikat, kiri setan. Malaikat itu mustahil melakukan dosa, setan itu mustahil melakukan
ikan. Manusia di tengah-tengah, dia bisa berbuat baik, bisa berbuat dosa. Kalau hawa nafsunya dijaga, takutnya kepada Allah hebat, mampu mengalahkan derajat malaikat. Itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mengikuti hawa nafsunya, mereka lebih rusak daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Saya coba tanya, bahkan menurut saya manusia lebih rusak daripada setan. Percaya nggak ya Bunda? Percaya nggak? Setan ngaku-ngaku sebagai Tuhan nggak? Nggak pernah. Tapi manusia pernah. Coba saya tanya, setan pernah nggak bunuh tembak ajudannya sendiri? Pernah nggak? Manusia ada nggak? Coba saya tanya, manusia pernah nggak? Atau setan dulu deh. Setan pernah nggak cekek banting tendang istrinya sampai kamar mandi? Tapi manusia ada nggak? Nauzubillah min. Ini bapak-bapak paham semua kayaknya nih. Kalau ibu-ibu di sini nggak ada yang paham. Nah jadi begitu manusia. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang teruntung. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus menjaga diri kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi, Ibu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Pelu, pengurus dari Front Pemuda Muslim Maluku. Ustadz izin saya bertanya, miniatur atau konsep persaudaraan yang ada di dalam Islam ada di mana? Terima kasih. Baik, pertanyaan singkat namun dalam sekali Ibu Fatma. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Mutali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.